baik. Selamat sore Pak, selamat sore untuk teman-teman. Sekarang kita berada di Karot. Tujuan kami kesini untuk melakukan survei langsung atau wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan tentang kendala bahasa Indonesia dalam penulisan beragam baku dan non-baku. Kepada narasumber kami ingin bertanya. Sebelum itu Pak, izinkan kami untuk mengetahui identitas Bapak. Bapak dengan kesempatan saya berkata Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua ya. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Anda, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya ya. Karena identitas tidak perlu tadi. Nama lengkap saya Sergian Pastor, biasa dipanggil Ernest. Alamat juga ya. Alamat dari Sibal Barat, Desa Laku. Demikian dulu identitas saya. Oke, baik, itu dia perkenalan singkat dari pihak yang bersangkutan yang akan kita wawancara pada sore hari ini. Oke, baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama Pak. Dan pertanyaannya, apa saja kendala penulisan yang paling sering ditemui dalam penggunaan beragam baku dan bahasa Indonesia, dan apa penyebab utama terjadinya kendala tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini jawabannya tetap sesuai dengan pemahaman saya sih ya. Ya, Pak. Baik. Sesuai dengan pemahaman saya, yang pertama kendalanya itu terkait dengan ejaan. Ejaan itu di situ ada tanda baca, penggunaan imbuhan ataupun kata depan. Contohnya imbuhan atau kata depan itu contohnya di. Ya, contohnya di pasar. Ya, orang sering menulis itu di dengan pasar itu gabung. Ya. Tapi yang seharusnya itu di dan pasar itu spasi. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kata tidak baku. Sering di era-era digital sekarang ini sering sekali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Contohnya enggak, yang seharusnya itu tidak boleh digunakan dalam bahasa Indonesia baku. Yang seharusnya itu menggunakan tidak, ngerjain. Yang seharusnya tidak boleh. Yang seharusnya itu kerja. Baik, mungkin itu terkait dengan itu, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak. Lanjut kepada pertanyaan yang kedua Pak. Mengapa banyak orang yang masih kesulitan untuk membedakan konteks yang tepat untuk menggunakan beragam baku dan beragam non baku dalam penulisan Pak? Ragam non baku dan ragam baku dan non baku ya. Ya. Yang pertama itu dia tidak bisa membedakan ragam baku dan ragam non baku. Yang kedua juga tidak membiasakan diri untuk menulis. Yang ketiga, tidak membiasakan diri juga untuk membaca cerita formal. Kalau non formal kan banyak. Di cerita non formal itu sering orang menggunakan bahasa-bahasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa-bahasa yang tidak baku itu tadi, ngerjain, enggak. Orang tidak pernah membaca cerita-cerita yang formal, yang seharusnya menggunakan kata baku. Lanjut. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa internasional di media sosial terhadap kemampuan menulis dengan beragam baku? Pengaruh bahasa informal di media sosial ya. Iya Pak. Ya, yang pertama terkait dengan bahasa formal di media sosial ini mengurangi ketelitian dalam menulis. Yang seharusnya ketika kita menulis di media sosial itu, karena orang zaman digital kita sekarang itu kan orang sering menulis kata singkatan saja di media sosial. Yang seharusnya ketika kita menulis di buku itu tidak boleh menggunakan kata-kata singkatan, harus formal. Contohnya DLL, ya sebenarnya itu tidak boleh. Kalau di media sosial itu boleh DLL. Kalau di cerita yang formal itu tidak boleh, harus menggunakan dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan. Kalau di media sosial itu kan YG berarti ya. Kalau di cerita-cerita formal itu tidak boleh, harus lurus memang tulis yang. Karena itu yang baku menurut kamus bahasa Indonesia. Tidak tahu menurut keberapa tangan. Oke, baik. Kemudian lanjut pertanyaan yang berikutnya, apakah Bapak pernah mengalami kesalahpahaman atau masalah akibat penggunaan beragam non baku yang tidak tepat atau kesalahan dalam ragam baku? Baik, kalau pertanyaan ini yang jelas pernah. Iya. Yang jelas pernah. Karena saya juga pernah pengalaman seperti kalian di bangku kuliah. Ada pun kesalahan-kesalahan yang saya buat atau kita buat dalam hal ini, kita buat itu bisa dirubah oleh pengajar. Kalau itu punya kan dosen,
Memang pernah. Kalau saya sendiri pernah saya alami kesalahan ini, tapi itu dirubah oleh pengajar ataupun dosen. Mungkin seperti itu. Pernah saya alami. Ya. Oke, lanjut seperti itu Pak. Faktor apa saja yang membuat pelajar dan mahasiswa kesulitan untuk menguasai kaidah penulisan beragam baku sesuai dengan KUEDI? Yang pertama itu kurangnya minat membaca teks formal. Sebagai pelajar itu kurangnya minat membaca teks formal. Teks formal tadi seperti apa saya sampaikan, teks formal itu dia menggunakan bahasa-bahasa baku. Kalau teks non formal kan dia bisa menggunakan kata enggak, kerjain. Kalau formal kan tidak bisa. Yang pertama, yang kedua, pembelajaran yang terlalu teoritis tanpa praktis. Itu juga salah satu kendala untuk siswa ataupun pelajar apabila kita hanya memberikan materi tetapi tidak memberikan praktek. Zaman-zaman sekarang ini kan kalau kita hanya memberikan materi tanpa memberikan praktek pasti tidak mudah dipahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengaruh bahasa daerah dan bahasa gaul. Nah, bahasa daerah ataupun bahasa gaul ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ini juga salah satu kendala yang kita alami ketika kita menulis sebuah buku. Contohnya, kita duduk melingkar begini saja, pasti saja kita bisa menggunakan bahasa daerah, bisa juga menggunakan bahasa gaul. Bahasa daerah dan bahasa gaul ini juga itu salah satu faktor ataupun salah satu faktor kita tidak bisa menulis sebuah buku. Terima kasih. Kemudian mengapa ragam non baku seringkali digunakan dalam konteks yang seharusnya menggunakan beragam baku seperti dokumen resmi atau tugas akademik? Mengapa ragam non baku seringkali digunakan dalam konteks yang seharusnya menggunakan beragam baku seperti dokumen resmi atau tugas akademik? Yang pertama, contohnya tidak melakukan penyuntingan ulang. Ketika kita sudah menulis, tidaknya kita akan perbaiki kembali. Penyuntingan kembali atau kita akan pusat kembali. Jangan sampai dalam penulisan itu kita salah menempatkan tanda titik, tanda koma ataupun tanda dasar. Oke, baik, lanjut pertanyaan yang ketujuh Pak. Bagaimana perkembangan beragam non baku yang cepat di era digital menjadi kendala dalam menjaga konsistensi penulisan bahasa Indonesia? Ini untuk era digital ya, non baku di daerah digital. Seperti yang saya sampaikan tadi, di daerah digital ini seringkali dia menggunakan kata-kata tibadan, ya, kata-kata yang tidak baku. Itu di era digital, sehingga masyarakat lebih tidak terpengaruh dengan tren bahasa-bahasa gaul. Dia lupa bahwa bahasa Indonesia yang baku itu seperti ini. Karena dia terpengaruh oleh digital, sehingga dia mudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang gaul, bahasa-bahasa yang elit. Contohnya anak-anak sekarang kan, meskipun kita melatih mereka berbahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka tetap menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa gaul. Bagaimanapun cara guru untuk merubah itu tidak bisa, karena itu juga faktor dari media sosial, media digital. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, apa kendala yang dihadapi oleh profesional seperti penulisan atau jurnalis saat harus beralih antara ragam baku dan non baku sesuai dengan kebutuhan konten? Oke, baik, terkait dengan tantangan yang dialami oleh jurnalis. Tantangan yang dialami oleh jurnalis itu yang pertama tantangannya itu terkait dengan bahasa. Di dalam cerita yang mereka tulis, jurnalis yang mereka tulis itu, mereka harus tahu bahwa cara minat baca dari audiens ataupun pendengar itu bahasa yang menggunakan apa. Di dalam media yang disiarkan oleh jurnalis ataupun wartawan itu, dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan baku agar tidak mempengaruhi para audiens ataupun para pendengar. Dia tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul dari bahasa-bahasa elit. Ya. Kalau di media sosialnya iya, kalau di konten-kontennya iya, dia bisa menggunakan itu. Tetapi kalau di jurnalis, di berita resminya, di koran atau di majalah itu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul itu. Kalau di konten tidak apa-apa, bisa digunakan. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-9 Pak. Mengapa banyak sumber pembelajaran bahasa Indonesia belum mampu secara adaptif mengatasi kendala dalam pemahaman ragam baku dan non baku?
Baik, kalau pertanyaan ini terkait dengan kelemahan sumber pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama itu kurang kontekstual dan tidak mengikuti perkembangan bahasa digital. Maksudnya begini, kalau kita yang era-era digital, era-era modern ini, pasti kita ikut pembaruan daerah digital juga. Tapi kalau guru-guru yang sudah tua atau guru-guru yang sudah mau pensiun apa segala macam, karena mereka tidak tahu digital, yang otomatis pembaruan ejaan dalam bahasa Indonesia itu mereka tidak tahu. Itu kelemahannya. Tapi kalau untuk sekarang era-era kita nanti era-era modern, pasti perubahan digital ataupun perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia itu pasti kita tahu. Karena seiringnya berjalan pasti di dunia sejalan di dunia ataupun di Manggarai sering kita menggunakan era digital. Yang pertama, yang kedua, tidak fokus pada teori, kurang latihan praktik. Ini juga kendala dalam sumber pembelajaran. Itu tadi teori, terlalu fokus pada teori, tidak melakukan sebuah praktik. Contohnya begini saja, di penjaskes ataupun karena ini tadi bahasa Indonesia, contohnya tentang drama. Ketika kita hanya fokus pada sebuah materi tanpa melakukan praktek, pasti itu tidak mudah dipahami oleh siswa ataupun pelajar. Apabila teorinya seiringi dengan praktek, pasti itu mudah dipahami oleh pelajar. Seperti kalian punya nanti tuh. Iya. Kalau kalian mau pergi rawat pasien apa segala macam, kalau tanpa praktek kan pasti tidak bisa. Tidak bisa tanpa praktek. Lanjut. Tentu saja. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Pak. Mengapa kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia berkontribusi pada munculnya kendala dalam penulisan kedua ragam bahasa tersebut? Ini terkait dengan budaya ya. Iya. Baik, ini terkait dengan budaya. Yang pertama itu budaya lisan masih kuat. Nah, budaya lisan masih kuat itu contohnya budaya Manggarai. Kalau di Manggarai kita punya ini kan, meskipun orang contohnya di Ruteng ini sering menggunakan bahasa Indonesia, tapi itu sedikit ketimbang menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh bahasa asing. Bahasa asing juga akan mempengaruhi budaya kita. Contohnya budaya Manggarai. Sering orang asing itu datang ke sini menggunakan bahasa asing. Itu juga akan mempengaruhi budaya kita di sini. Lanjut. Baik, kita beralih ke pertanyaan terakhir, Pak. Sekaligus pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan kendala yang dialami oleh berbagai kelompok usia atau latar ragam baku dan limbah? Latar belakang pendidikan dalam penulisan ragam baku dan limbah. Ini tentang pendidikan ya? Iya, tentang pendidikan. Ya, baik. Untuk pendidikan, kalau memang pendidikannya agak lebih tinggi, contohnya sarjana, pasti dia mudah memahami ejaan penggunaan bahasa Indonesia, baik melalui digital dan yang lain, menggunakan konten juga bisa. Tetapi pendidikannya lebih rendah, contohnya SMA, itu mungkin tidak, ya. Itu mungkin tidak karena mereka hanya memahami dari bentuk teorinya saja, praktiknya itu kan mungkin tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendidikan rendah tadi seperti itu, pendidikan tingginya itu ya, untuk materinya pasti sangat dipahami oleh pendidikan tinggi. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan kepada kami. Nah, itu dia teman-teman, beberapa tanggapan dari Bapak Erdus selaku guru bahasa Indonesia tentang kendala bahasa Indonesia dalam penulisan ragam baku dan baku. Oke, baik, mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih banyak sebab kesempatan diberikan kepada kami, Pak. Baik, sebelum tutup ya, saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran adik-adik. Ya, Pak. Ini juga menambah wawasan bagi saya, meskipun saya sudah jadi seorang guru. Iya. Tetapi setidaknya saya mulai belajar lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, menambah wawasan bagi saya. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penjelasan ataupun apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini tidak terlalu benar sih benar, tapi tidak terlalu, ya. Karena nilai ini kan rentang di ada 100 sampai 90 80. Kalaupun tidak sampai 100 sesuai dengan apa yang kalian inginkan, saya menyampaikan permohonan maaf dari
sadis. Kata dulu kan. Mau, ini masih jalan.